Selamat siang teman-teman yang berbahagia yang di rumah maupun lagi bekerja. Terima kasih atas waktunya. Kita di sini berkumpul untuk take podcast dari matkul Mekanika Fluida yang dimana dosen pengampu kita Pak Robi, dan terima kasih juga untuk Pak Robi untuk kesempatannya yang kita diberi tugas untuk melakukan take podcast pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama dan tanpa membuang waktu teman-teman semua, kita mulai aja ya. Untuk pengenalan kelompok nanti kita lanjut aja langsung di pas pemaparan materinya ya. Jadi oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Silakan Mbak, dilanjut langsung. Untuk slide pertama, langsung langsung perkenalan Mbak ya. Oke, perkenalkan nama saya Ibrahim Abdullah dengan NIM 2024339021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran umum tentang bisnis jasa perawatan dan perbaikan sistem perpipaan, pompa, serta alat-alat sanitasi yang merupakan bagian penting dari sektor konstruksi dan infrastruktur. Layanan ini sangat dibutuhkan di sektor perumahan, industri, komersial, dan institusional. Pertumbuhan kota, perubahan iklim, dan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi turut mempengaruhi dinamika pasar ini. Berikut ada kondisi iklim bisnis saat ini ya. Ada 6 poin yang bisa saya highlight. Yang pertama, permintaan pelanggan, di mana tumbuhnya permintaan pelayanan pelanggan yang ada beberapa sektor, di mana yang pertama sektor rumah tangga, yang dimana banyaknya perumahan baru, klaster, perumahan subsidi atau apartemen itu sendiri, dia menciptakan permintaan rutin untuk instalasi dan perbaikan pipa, keran, shower, kloset, dan pompa air. Lalu pelanggan rumah tangga kini makin sadar akan pentingnya sanitasi yang baik dan air bersih sehingga cenderung mencari teknisi profesional dibanding tukang umum. Lalu untuk sektor komersial dan industri, perkantoran, hotel, restoran, dan rumah sakit membutuhkan sistem sanitasi yang lebih kompleks, termasuk perawatan booster pump, submersible pump, dan sistem air panas. Lalu untuk poin kedua, kondisi pasar, di mana ada 2 poin di sini. Yang pertama tentang pemain bisnisnya, UMKM dan bengkel lokal mendominasi pasar, tapi banyak yang belum terdigitalisasi dan belum memiliki SOP standar. Lalu perusahaan jasa besar sedikit, namun mendominasi proyek skala besar atau pengguna industri. Lalu untuk yang freelance, dia banyak tersedia, tetapi variasi dari segi kualitas dan harga seringkali tanpa jaminan layanan. Lalu untuk dari segi harga layanannya, banyak pelanggan masih sensitif ya terhadap harga, meskipun kini makin banyak mempertimbangkan kualitas, yang dimana ada harga, ada kualitas. Lalu yang selanjutnya tingkat persaingan. Di sini tingkat persaingan sangat kompetitif, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Banyak pemain informal atau tidak resmi yang bersaing dengan harga murah, yang biasanya itu teknisi-teknisi freelance atau perorangan ya. Lalu penyedia jasa yang menawarkan garansi pekerja, layanan cepat, dan pemesanan online mulai unggul dalam pasar menengah ke atas. Selanjutnya untuk tantangan industri, yang dimana tantangannya itu kurangnya tenaga terlatih, terus akses terhadap suku cadang, sama kurangnya standarisasi layanan. Selanjutnya untuk peluang dan potensi pertumbuhan, di mana ada potensi besar di daerah, terus tren green pumping dan hemat energi, dan adanya kolaborasi kemitraan. Poin selanjutnya tentang dukungan kebijakan dan regulasi. Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan terus mendorong peningkatan kualitas sanitasi, sertifikasi teknisi bidang sanitasi, dan kewajiban standar instalasi pipa dan sistem air dalam bangunan baru. Namun, pengawasan pelaksanaan di lapangan masih lemah sehingga banyak tukang tidak tersertifikasi tetap beroperasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pengaplikasian mekanika fluida ya dalam bisnis jasa servis pipa dalam sudut pandang mekanika fluida itu sendiri. Untuk aplikasi mekanika fluida dalam jasa servis pipa, yang pertama ada analisis tekanan atau pressure drop yang menentukan lokasi kebocoran, penyempitan, atau penyumbatan berdasarkan penurunan tekanan dalam pipa. Lalu yang selanjutnya ada kecepatan alir atau flow rate yang mengukur debit air menggunakan flow meter atau dengan metode volumetrik sederhana. Selanjutnya pipa dan rugositas permukaan. Material dan kondisi permukaan dalam pipa, PVC, galvanis, basic core atau HDPE mempengaruhi hambatan aliran atau koefisien gesek, mohon maaf. Lalu selanjutnya ada kavitasi dan sistem pompa. Pada sistem perpompaan, kesalahan dalam instalasi atau pemilihan pompa head yang tidak sesuai dapat menimbulkan kavitasi, merusak impeller, dan menurunkan efisiensi. Selanjutnya ada backflow dan kontaminasi. Dalam sistem air bersih, aliran balik atau backflow akibat tekanan negatif bisa menyebabkan kontaminasi. Lalu untuk strategi bisnis berbasis mekanika fluida itu sendiri ada 5 poin. Yang pertama, pendidikan teknis tim lapangan, di mana rekrut atau latih teknisi dengan kemampuan membaca peta isometrik pipa, memahami hukum Bernoulli dan Darcy-Weisbach, dan sebagainya. Lalu yang kedua strateginya layanan diagnostik dan audit sistem aliran. Tawarkan layanan premium pemeriksaan tekanan statistik, aliran dinamik, dan efisiensi pompa.
Yang ketiga, layanan preventif, berikan paket servis rutin berbasis kalkulasi umur pipa dan pompa. Berikut itu cocok untuk gedung bertingkat, rumah sakit, dan hotel. Lalu kemitraan dengan konsultan teknik. Kolaborasi untuk menangani proyek desain dan troubleshooting sistem pipa berskala besar. Lalu selanjutnya ada branding ya, jasa teknis, bukan tukang biasa. Buat positioning sebagai spesialis sistem hidraulik bangunan, bukan sekedar tukang pipa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Monica Ayu dengan NIM 2024-339016. Di sini saya akan menjabarkan atau memberikan contoh mengenai existing di bidang sanitasi dan air bersih ya teman-teman. Untuk yang pertama, ini ada sistem penyaluran air bersih bagi usaha yang ada di Mekanika Fluida. Untuk air bersih sendiri, di sini ada beberapa aspek untuk pengelolaan air bersih, yaitu ada fisika, kimia, dan biologi. Untuk fisikanya sendiri itu dilakukan tanpa adanya penambahan bahan atau kimia. Nah, biasanya di sini dilakukan meliputi proses sedimentasi, filtrasi, dan aerasi yang bertujuan untuk menghilangkan partikel padat dan zat larut dari air. Nah, untuk sedimentasinya sendiri juga mengandalkan gaya gravitasi untuk memisahkan partikel beratnya. Lalu ada poin kedua yaitu kimia. Nah, kalau di kimia tersebut itu adanya penambahan bahan kimia. Itu melibatkan adanya penambahan kimia. Lalu ada tahapan yang ada di proses tersebut itu ada koagulasi, pengendapan, filtrasi, dan desinfeksi. Lalu reaksi kimia tersebut itu apa sih tujuannya? Tujuannya untuk menghilangkan zat-zat berbahaya dan partikel-partikel yang tidak diinginkan dari air. Selanjutnya ada proses biologi. Di proses biologi sendiri itu ada penambahannya mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut untuk mengolah dan membersihkan air. Nah, untuk prosesnya itu biasanya ada di biofiltrasi, di mana mikroba menguraikan kontaminan organik dan penggunaan lahan basah buatan yang meniru fungsi alami lahan basah dalam membersihkan air. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di KPT itu sudah dijelaskan beberapa proses yang ada di sistem penyaluran air bersih gitu. Ada sedimentasi, filtrasi, distribusi, dan ada juga tangki storage-nya. Next, Mbak. Untuk selanjutnya ini ada contoh juga untuk existing juga ya. Ini khususnya untuk dapat air minum. Nah, jadi untuk yang di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada storage tank, terus ada stainless water pump, tabung filter, microfilter, flow meter, dan lampu ultraviolet. Yang terakhir ada ketujuh itu biasanya ada tentang galon isi uangnya ya. Untuk masing-masing sendiri, misalkan untuk storage tank, dia itu berguna sebagai penampungan air baku yang dapat menampung air sebanyak 3.000 liter. Lalu kalau untuk stainless water pump, di sini dia dimanfaatkan untuk pemompaan air baku dari tempat storage tank ke dalam tabung filternya. Nah, untuk filternya sendiri, ini kan tabungnya ada 3 yang ada warna biru itu. Itu dia biasanya ada beberapa proses. Kalau di sini yang saya ambil ada 3 proses, yaitu di tabung filter ada yang menggunakan active sand filter, yaitu menyaring partikel-partikel yang kasar biasanya terdiri dari pasir. Lalu yang kedua ada adaptive filter, di sini berfungsi untuk mencerahkan kerutan. Lalu yang ketiganya ada granular active carbon, bergunanya di sini untuk menyerap debu, rasa, terus warna, skor, dan bahan organik sehingga air yang dihasilkan nantinya tidak berasa dan tidak berbau. Setelah dari tabung filter, lanjut ke pengolahan mikrofilter. Nah, untuk mikrofilter ini apa sih kegunaannya? Kegunaannya itu untuk menyaring partikel air dengan diameter 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron, dan ada yang sampai 0,4 mikron. Setelah dari mikrofilter, biasanya air tersebut didistribusikan ke flow meter. Nah, untuk di flow meter itu, air itu di-tracking, teman-teman di-tracking seberapa banyak air yang digunakan untuk pengisian galon isi ulang tersebut. Setelah dari flow meter, biasanya air juga langsung dialirkan melalui lampu UV. Jadi di lampu UV ini dan ozon, mereka itu air didesinfeksi, ya, lalu agar tidak adanya mikroorganisme yang terbawa ya, untuk selanjutnya akan dimasukkan ke galon air isi ulang. Oke, mungkin kita lanjut dengan rekan saya. Baik, terima kasih Kak Monik. Perkenalkan saya Irma dengan NIM 2024 339029 akan melanjutkan terkait dengan tantangan bisnis pada sektor ini. Jadi untuk tantangan bisnis antara lain adalah fluktuasi dari harga material, ketatnya persaingan harga, serta keterbatasan tenaga kerja terampil di bidang plumbing dan pompa. Selain itu, regulasi yang terus berkembang serta tuntutan digitalisasi dan teknologi baru juga menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Kemudian di sisi lain juga ada peluang dari bisnis pada sektor ini, yaitu permintaan dari sektor industri, properti, dan infrastruktur yang terus meningkat. Selain itu juga tren green building dan efisiensi energi mendorong munculnya pasar baru, serta permintaan untuk perawatan berbasis IoT dan konsultasi juga menjadi potensi usaha yang menjanjikan, terutama di bidang plumbing yang modern. Mungkin akan dilanjutkan oleh yang lain. Baik, saya Sucianti Sitanggang dengan NIM 2024 33906. Di sini saya akan membahas tentang existing di bidang usaha pompa. Dengan gambaran umumnya itu seperti yang sudah dijelaskan dengan Mas Ibrahim tadi, sedikit banyaknya hampir sama. Adapun jenis pompa yang umumnya biasa dipasarkan itu meliputi pompa sentrifugal, submersible, pompa untuk air bersih atau evaporator, pompa dosing, pompa vakum, dan pompa industri berat. Tren teknologi dan efisiensinya itu kita bisa mengadopsi smart pumps, misalnya kayak IoT, sensor, predictive maintenance, LVDS, terus tren global atau ASEAN mendorong penggunaan POM IoT ini, terutama untuk pemantauan jarak jauh dan otomatisasi. Terus kita bisa ke fokus yang tinggi pada energi efisiensi pumps, selaras dengan kebijakan sustainable lokal. Dan penggunaan material tahan korosi dan teknologi hemat listrik menjadi nilai jual tambahnya.
Permintaan pasarnya itu terus meningkat, terutama untuk sektor dari perkotaan dan perumahan, misalnya dari requestan dari instalasi PDAM, booster pump rumah tangga, terus juga dari sektor industri dan manufaktur itu, misalnya kayak kebutuhan sistem sirkulasi, pendinginan, dan transfer cairan. Dari sektor pertanian dan perikanan itu bisa untuk digunakan irigasi dan sirkulasi air tambaknya. Untuk sektor proyek infrastruktur pemerintah itu, seperti pembangunan SPAM, drainase kota, dan sistem irigasinya. Adapun tantangan yang akan dihadapi itu, misalnya kayak ketergantungan untuk produk impor, terutama untuk yang kualitasnya tinggi ya teman-teman. Terus tantangannya juga mengakibatkan fluktuasi nilai tukar rupiah yang mempengaruhi harga jual. Kurangnya regulasi dan standarisasi terhadap kualitas pompa non-brand itu karena banyak banget brand-brand KW juga yang beredar di pasaran. Terus tantangannya lagi itu persaingan harga yang ketat di pasar menengah ke bawah. Tapi dari tantangan itu kita juga punya peluang nih. Salah satu peluangnya itu proyek infrastruktur besar-besaran dari kebijakan RPJM dan proyek IKN Nusantara yang akan terus mendongkrak permintaan pompa air untuk drainasenya dan untuk konstruksinya. Dan yang kedua itu industri energi terbarukan seperti pada PLTA yang di Cisokan itu kan proyek besar dan itu pasti akan membutuhkan pompa-pompa dengan jumlah yang banyak. Terus pasar aftermarket dan jasa mulai dari maintenance-nya, spare part-nya, servis terjadwal menjadi segmen tumbuh karena ketergantungan operasi lama. Terus yang terakhir itu kolaborasi lokal global, perusahaan yang mengintegrasikan manufaktur lokal itu dengan teknologi global dapat mengurangi biaya impor dan menambah kepercayaan pasar. Tadi kita bahasnya dari segi usaha yang menengah ke atas, sekarang kita melirik dari usaha pompa yang baru mau merintis. Peluang usahanya itu tetap ada selama kita bisa mampu melihat celah dari pasar-pasar yang sedang hype sekarang. Misalnya dari segmentasi pasar spesifiknya. Pompanya itu bisa dipakai untuk pertanian kecil, tambak, rumah tangga, atau desa, atau UMKM manufaktur. Terus produk yang inovatif, misalnya pompa hemat energi, pompa tenaga surya, atau sistem perpompaan berbasis otomatis. Terus berikutnya itu layanan jasa terpadunya. Kita bisa melihat selain kita menjual pompa, kita juga bisa jual jasa servisnya, jual jasa instalasinya, dan edukasi penggunaannya. Nah, ini jarang dilakukan oleh toko-toko besar. Penjualan online juga itu kita bisa melirik dari banyaknya marketplace sekarang yang orang-orang pada belanjanya itu dari online ya teman-teman, jadi mempermudah penjualan juga. Adapun tantangan yang dihadapi itu persaingan ketat dari merek-merek besar tentunya, distributor yang udah lama ada di pasar tetap, terus modal kita pun pasti terbatas untuk yang baru merintis, untuk stok produknya, promosi, dan menyediakan layanan penjualnya. Kurangnya kepercayaan pasar terhadap merek atau toko baru, terutama untuk produk teknis seperti pompa. Dan yang terakhir itu teknologi dan keterampilan teknis. Masih banyak nih perintis yang belum memahami karakteristik teknis produk-produknya dan sistem pendungannya. Jadi harus banyak juga belajar bagaimana cara bersaing dan keterampilan teknisnya ditingkatkan lagi. Dan untuk strategisnya itu tetap ada ya teman-teman, strategis untuk kita bisa bertahan ataupun berkembang bersaing dengan toko-toko yang udah besar. Misalnya itu disarankan untuk fokus pada niche marketnya. Misalnya fokus hanya pada pompa pertanian kecil atau hanya untuk rumah tangga aja kita bisa memilih. Terus berpartner dengan merek yang belum terlalu umum tapi punya kualitas yang baik agar bisa bersaing. Gunakan pendekatan edukatif dan konsultatif ke pelanggan. Banyak calon pembeli itu nggak gitu paham spesifikasinya. Ini bisa jadi nilai tambah nih ke teman-teman. Terus bangun brand lokal perlahan-lahan melalui misalnya layanan servis yang baik, testimoni pelanggan yang baik, dan keberadaan aktif di online. Terus yang terakhir itu optimalkan digital marketing. Website sederhana kayak YouTube, tutorial, media sosial, dan e-commerce bisa jadi senjata yang utama untuk di-exposure. Demikian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain untuk topik berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas sebuah studi kasus dari proyek apartemen Emerald Tower yang berlokasi di Jakarta Selatan. Untuk latar belakangnya yaitu pada tahap perencanaannya proyek ini memiliki dua kebutuhan utama. Yang pertama yaitu membangun sistem plumbing yang efisien dalam penggunaan air dan minim masalah dalam jangka panjang. Kemudian kedua, sang developer ini menargetkan agar bangunan ini dapat memenuhi standar Green Building dari Green Building Council Indonesia atau GBCI. Nah, adapun permasalahannya yaitu ruang instalasi yang terbatas, terutama di area plafon dan bawah lantai, kemudian sistem konvensional yang tidak mampu memenuhi target efisien air, ketiga, ketidaksesuaian dengan teknologi monitoring terbaru, serta tingginya risiko kebocoran karena desain distribusi air yang rumit. Untuk menjawab dari permasalahan tersebut, tim teknis ini menerapkan beberapa solusi yang inovatif. Yang pertama, yaitu dia mendesain ulang sistem plumbing, baik vertikal maupun horizontal, agar lebih ringkas dan efisien. Kemudian, penggunaan water meter digital dan perangkat low flow fixtures untuk mengurangi konsumsi air. Kemudian, sistem flushing yang memanfaatkan treated grey water, serta menghemat air bersih. Kemudian, integrasi pompa booster hemat air untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tekanan air tanpa boros energi. Kemudian, penerapan sensor air pintar dan sistem monitoring berbasis IoT. Kemudian edukasi terhadap penghuni apartemen. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan material pipa dengan kualitas tinggi dan ketahanan jangka panjang. Nah, dari solusi yang diterapkan tersebut diketahui bahwa ada pengurangan konsumsi air hingga 55% dibandingkan dengan apartemen konvensional. Kemudian mendukung pencapaian sertifikasi Green Building serta tidak ada keluhan kebocoran selama 18 bulan pertama. Nah, dengan pendekatan ini apartemen Emerald Tower ini tidak hanya berhasil secara teknis dan operasional, tetapi juga dia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang pertama akan saya bawakan, saya Teguh Jati Kusuma.
semua ya. Kita akan bahas atau mereview kondisi existing iklim bisnis jasa pembuatan kolam renang dan kolam ikan. Nah, karena meningkatnya minat masyarakat terhadap elemen air dan landscape alami telah memicu pertumbuhan yang signifikan dalam layanan pembuatan kolam, baik itu kolam renang maupun kolam ikan. Yang melatar belakangi tujuan untuk review ini yaitu meningkatnya minat masyarakat terhadap elemen air yang sudah saya pertama sebutkan tadi. Kedua, sektor properti dan pariwisata yang memicu pertumbuhan layanan pembuatan kolam renang dan kolam ikan menjadi bagian dari gaya hidup dan estetika. Pentingnya teknik lingkungan dalam desain berkelanjutan dan konservasi sumber daya. Untuk tujuannya itu sendiri, meninjau kondisi existing pasar jasa kolam di Indonesia, mengidentifikasi tren, peluang, dan hambatan, memberikan perspektif teknik lingkungan terhadap praktis bisnis ini. Oke. Lalu yang menjadi poin-poin dari karakteristik bisnis ini, yang pertama itu layanan komprehensif, yang kedua jenis kolam renang itu, jenis kolam ikan, dan pelaku bisnisnya yang di sini tuh yang bermain siapa aja. Komprehensif itu meliputi desain, konstruksi, perawatan, dan renovasi. Jenis kolam renang, kolam pribadi, umum, atau hotel, serta resort. Jenis kolam ikan itu seperti kolam ikan pada umumnya, ikan-ikan hias, aquascape, dan sistem biofiltrasi. Dan pelaku bisnis yang bermain di bidang ini, entah itu kontraktor spesialis, UMKM, hingga wirausaha individu yang berdedikasi. Silakan dilanjut pada rekan saya. Saya atau Yadi Yuki akan melanjutkan untuk kondisi pasar terkini. Pertama ini ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan yang kuat ya untuk pembuatan pasar jasa kolam Indonesia. Yang pertama ada peningkatan proyek perumahan menengah atas yang mengintegrasikan fasilitas kolam. Yang kedua, permintaan tinggi dari sektor pariwisata dan properti untuk meningkatkan daya tarik. Yang ketiga, masyarakat urban yang mencari elemen alami dan terapi air sebagai sebagian dari gaya hidup. Lalu ada bisnis ikan sebagai hobi yang berkembang pesat menciptakan segmen pasar. Selanjutnya ada faktor pendorong pertumbuhan, di mana yang pertama ada gaya hidup sehat dan juga relaksasi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan aktivitas outdoor atau semi outdoor untuk masa itu rata-rata dilakukan kebanyakan bersama keluarga. Nah, makanya banyak tempat-tempat seperti rumah-rumahan menengah ke atas seperti klaster-klaster. Nah, itu sudah menyediakan klub di mana udah ada tersedia tuh kayak poolnya dan juga aktivitas-aktivitas lain. Yang kedua ada peningkatan nilai properti di mana landscape air termasuk kolam renang secara signifikan meningkatkan nilai estetika dan penjualan dari properti. Nah, contohnya kayak tadi di perumahan-perumahan kelas menengah ke atas yang sudah masuk klaster-klaster itu dia sudah mulai menyediakan klub renang atau juga klub lainnya seperti olahraga yang lain. Nah, yang ketiga ada komunitas pecinta ikan hias di mana berkembangnya komunitas aquascape dan pecinta ikan hias mendorong permintaan kolam ikan. Nah, untuk pembuatan kolam ikan sendiri ini kan bisa dibuat lebih fleksibel ya dibandingkan dengan pembuatan kolam renang. Makanya banyak juga dari komunitas pecinta ikan yang membuat nih kolam-kolam dengan ukuran-ukuran yang memang bisa efektif itu digunakan untuk mereka menyalurkan hobi. Nah, yang terakhir ada kesadaran lingkungan di mana pentingnya air bersih dan sistem sanitasi yang baik dalam desain kolam renang. Di samping estetika, di samping gaya hidup untuk tetap ya untuk desain dan juga sistem sanitasinya harus baik dalam penyaluran air itu sendiri. Oke, selanjutnya saya Revana Gisanjani dengan NIM 202433915 akan membahas tentang tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam bisnis jasa pembuatan kolam renang dan kolam ikan di Indonesia. Yang pertama itu ada biaya tinggi, pembangunan dan pembuatan kolam memerlukan investasi awal dan operasional yang singkat. Jadi dalam pembangunan awal itu biasanya para investor mengeluarkan biaya yang sangat tinggi agar memberikan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua itu ada regulasi lingkungan, kepatuhan terhadap perizinan dan standar lingkungan dapat menjadi tantangan karena banyaknya persyaratan yang perlu dipenuhi. Ada dampak lingkungan, potensi sumber cair dan konsumsi air yang tinggi memerlukan solusi berkelanjutan. Untuk itu para pengusaha dan investor juga perlu memikirkan bagaimana cara mengatasi dari dampak lingkungannya. Yang keempat ada risiko kesehatan, yaitu kolam umum berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit air jika tidak dikelola dengan baik dan tidak adanya perawatan secara rutin. Lalu yang terakhir ada ketergantungan air, yaitu ketersediaan pasokan air yang stabil adalah kuncinya, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya air. Lalu ada peluang dari perspektif teknik lingkungan. Yang pertama ada desain hemat energi, yaitu pengembangan sistem filtrasi dan sirkulasi yang efisien untuk mengurangi konsumsi energi. Yang kedua pemanfaatan air hujan, integrasi sistem penampungan dan daur ulang air hujan untuk mengisi dan menjaga isi dari kolam air. Yang ketiga ada biofiltrasi alami, yaitu penggunaan tanaman air dan ekosistem mikroba untuk membersihkan air secara alami. Yang keempat ada bahan berkelanjutan, yaitu penerapan bahan bangunan yang ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon. Yang terakhir ada automated system, yaitu penggunaan teknologi untuk pemantauan kualitas air secara otomatis dan efisien. Lalu ada analisis SWOT-nya, yang pertama strength yaitu kekuatan, yang pertama ada permintaan tinggi dari pasar, yang kedua nilai estetika properti meningkat. Lalu ada weakness, kelemahan, yaitu ada gaya operasional yang tinggi, lalu ada dampak lingkungan yang potensial, lalu ada opportunities, yaitu kesempatan, yang pertama adalah teknologi ramah lingkungan, yang kedua ada desain dan keberlanjutan, dan yang terakhir itu ada threats yaitu ancaman, yang pertama ada cuaca ekstrim dan krisis air, yang kedua ada regulasi lingkungan yang tepat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Sandala dengan NIM 2024-339011. Masalah lingkungan untuk saat ini ialah sampah dan limbah. Volume sampah terutama plastik meningkat drastis hanya spesial kecil yang didaur ulang. Ini akan berakibat pada suatu senyawa yaitu mikroplastik yang sudah ditemukan di dalam air minum dan rantai makanan manusia. Masalah selanjutnya ialah perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan meningkatnya suhu global menyebabkan cuaca ekstrim, kekeringan, krisis, serta kebakaran hutan dan gagal panen di banyak wilayah. Di Indonesia sendiri ada negara kepulauan sangat rentan kenaikan muka air laut yang mengancam terhadap pemukiman pesisir. Masalah
Masalah berikutnya adalah polusi udara. Dengan banyaknya penduduk di kota besar, kualitas udara sudah semakin di bawah standar. Polusi udara itu pembangkit listrik yang berbasis batu bara dan pembakaran terbuka sangat berdampak pada kesehatan masyarakat. Berikutnya, masalah krisis air bersih. Ketersediaan air bersih menurun akibat pencemaran sumber mata air. Lebihnya penggunaan oleh penduduk sehingga mengakibatkan jumlah air bersih berkurang. Kemudian masalah berikutnya ada deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Alih fungsi lahan untuk perkebunan tambang dan pemukiman menyebabkan kehilangan hutan tropis, habitat satwa dan spesies endemik. Dirinya sendiri laju deforestasi masih tinggi meskipun mulai menurun dalam beberapa bulan terakhir. Yang terakhir adalah degradasi lahan dan erosi. Lahan pertanian menurun kualitasnya akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, menyebabkan degradasi kesuburan tanah. Erosi tanah di daerah perbukitan makin parah karena pembukaan lahan tanpa konservasi. Saat ini tren global dan nasional adalah konsumen lebih sadar lingkungan. Generasi muda generasi milenial lebih memilih produk ketiga yang lebih eco-friendly untuk menuntut perusahaan mengurangi jejak karbon. Dan tren yang selanjutnya adalah investasi ESG, di mana aset yang dikelola dengan prinsip environment, social, dan government diprediksi tumbuh lebih dari 15% per tahun. Kemudian ada kebijakan net zero emission. Nah, banyak negara ini sudah sepakat termasuk Indonesia untuk mendorong pada bisnis hijau ini. 5 tahun ke depan akan jadi prioritas penting, terutama untuk teknologi ramah lingkungan. Kemudian tren global berikutnya adalah ada audit lingkungan. Sudah banyak perusahaan melakukan audit lingkungan secara berkala yang seringkali mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau perbaruan sistem perpipaan. Tren selanjutnya adalah dinamika regulasi dan penegakan hukum lingkungan. Pemerintah semakin menerapkan regulasi dan standar lingkungan yang lebih ketat, di mana pelanggaran terhadap regulasi dapat mengakibatkan denda bahkan pidana. Nah, untuk segmen pasar potensial ada beberapa sektor, di antara ada sektor perumahan, sektor industri, sektor komersil, dan sektor pemerintahan dan utilitas itu sendiri. Terima kasih Mas Idris atas kesempatannya. Kalau tadi Mas Idris sudah menjelaskan di mana tren global bisa mempengaruhi dari prospek bisnis ini, jadi kita udah mulai nih ngejelasin tentang sebenarnya di mana sih letak si peluang bisnis yang bisa kita cross check gitu ya ke depannya dari bisnis air minum ini gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan tentang energi-energi atau dari segi gimana kemungkinan besar ke depannya si bisnis ini akan dimanfaatkan oleh sektor perumahan, sektor industri. Nah, contohnya ini adalah dari segi energi terbarukan, di mana semakin ke depan nanti peluang bisnis dari air minum ini atau dari segi lingkungannya gitu ya, kita akan menggarisbawahi dari segi lingkungan bahwa pembangkit PLTS atau solar farm, mikrohidro, dan panel surya di atap rumah ini bisa mendukung target sekitar 23% dari energi baru dan terbarukan, mendukung dari segi kebijakan pemerintah di tahun 2025 ini. Kalau misalnya dari segi pengolahan limbah, di mana teknologi daur ulang, termasuk dari sampah plastik, elektronik, pengolahan limbah B3 industri, dan pengomposan organik dari skala besar. Jadi tidak di skala perumahan lagi, tapi nanti pengomposan organik untuk mengganti pupuk-pupuk kimia ini akan dilakukan secara besar gitu, skala besar. Dari segi bangunan atau arsitektur, di mana kita bisa memanfaatkan atau adanya peluang bisnis di green building dan efisiensi energi. Nanti kedepannya jasa konsultasi untuk desain bangunan rendah emisi, terus nanti ada retrofit atau istilahnya itu penggunaan atau perbaikan kembali gedung lama gitu ya, yang dimana masih menggunakan energi-energi konvensional, nantinya akan berubah menjadi gedung yang memiliki teknologi hemat energi, terutama yang kita manfaatkan di kota-kota besar dengan lahan yang sempit gitu, lahan yang terbatas. Dari segi pertanian juga bisa, di mana kita akan mengedepankan masalah pertanian berkelanjutan. Jadi ada namanya inovasi precision farming, atau dari pupuknya juga dari segi penanaman menggunakan cara hidroponik, atau mungkin vertical farming yang memang semakin kesini kebutuhan lahan akan perumahan terutama itu akan semakin besar, dan farming atau pertanian itu akan tergantikan. Jadi kegiatan farming atau kegiatan pertanian akan dilakukan secara vertikal atau menggunakan lahan-lahan itu ke atas gitu ya, sistemnya bukan lagi tapak di bawah gitu. Karena yaitu tadi menjawab isu lahan, dan memang pangannya itu lebih ramah lingkungan dari segi mengurangi kemungkinan adanya pencemaran tanah. Kalau dari segi wisata gimana? Ada juga dari tren wisata yang memang berbasis alam, di mana bisnis-bisnis resort itu nantinya akan berbasisnya pelestarian lingkungan gitu ya, sesuai dengan Sustainable Development Goals yang biasanya di pemerintahan itu juga digaungkan gitu ya, ditekankan bahwa nantinya upaya wisata ini harus berbasis ekowisata, eduwisata, atau berbasisnya konservasi. Ada juga dari segi tak hanya penggunaan teknologi, tak hanya menggunakan prinsip, ada juga nanti kita bisa peluang ininya tuh ada di jasa konsultasi lingkungan. Sebagai akademisi yang memang lulus dari perkuliahan teknik lingkungan ini, yang mungkin sebagian besar teman-teman kita ada yang bekerja di konsultasi lingkungan, ini juga bisa menggunakan atau memanfaatkan peluang bisnis ini dalam penyusunan dokumen AMDAL, penyusunan laporan ESG proper ya di perusahaan-perusahaan yang memang sangat perusahaan ini sangat-sangat antusias gitu ya terhadap proper, dan juga carbon free calculator. Nah, kalau misalnya secara garis besar dari sektor-sektornya seperti apa, ini saya akan menjelaskan sebenarnya gimana sih spesifiknya gitu ya. Teknologi-teknologi itu dimanfaatkan untuk apa gitu. Nah, yang pertama ada, kita bisa nih mendeteksi kebocoran dari tingkat lanjut bisnis-bisnis air ini ya. Misalnya seperti menggunakan teknologi geofon atau gas pelacak, termografi, atau akustik, yang memang dari segi kebocoran ini tuh nanti akan mendeteksi pipa-pipa ini tuh bocornya titiknya di mana gitu, terutama untuk pipa air bersih ataupun air limbah.
Atau juga bisa nggak hanya pipa-pipa air bersih atau limbah, kita juga bisa deteksi atau memperbaiki dengan trenchless teknologi namanya. Nah, ini khusus untuk pipa-pipa yang memang tanpa perlu ada galian gitu ya untuk memperbaikinya. Jadi metode seperti ini tuh atau pipe relining atau pipe busting ini memang meminimalkan gangguan terhadap pipa itu yang disebabkan dari lingkungan di sekitar pipanya. Nah, kalau kayak gini jadi kita bisa mengurangi biaya restorasi dan lebih cepat karena memang perbaikan sistem ini tuh tanpa adanya galian gitu ya, apalagi untuk pipa-pipa PDAM atau pipa-pipa gas gitu ya yang tertanam di bawah tanah gitu. Atau yang ketiga, kita bisa inspeksi nih dalam rangka tindakan preventif tanpa perlu menggali gitu ya, menggunakan teknologi robotik atau kamera, di mana penggunaan robot atau kamera ini tuh menggunakan sistem inspeksi kondisi internal tanpa ada yang perlu galian, memungkinkan identifikasi masalah belum menjadi parah. Atau tadi sudah saya singgung mengenai tindakan preventif. Dan juga yang keempat itu tadi ada konsultasi dan audit sistem perpipaan, di mana memberikan layanan konsultasi tentang bagaimana efisiensi sistem perpipaan ini akan berjalan. Terus perusahaan-perusahaan akan lebih patuh terhadap lingkungan dan bagaimana strategi atau mitigasi dari risiko kebocoran untuk menekan biaya perbaikan ke depannya atau cost perusahaan. Dan yang terakhir, kita bisa prospek bisnis spesifiknya ini lebih ke penggunaan material pipa yang ramah lingkungan, di mana menyediakan dan menginstal material pipa yang lebih tahan lama, tidak korosif, dan memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Kalau misalnya berbicaranya sudah tentang peluang tadi, sebenarnya tentu aja ada tantangan dan strategi ya, karena memang peluang ya hanya peluang kalau kitanya tidak memanfaatkan strategi atau kita tidak punya tips and trick dalam menjalankan peluangnya, tentu saja tidak akan berhasil gitu ya. Jadi kalau misalnya tantangannya itu kita bertemu dengan penggunaan teknologi itu pasti investasi awalnya itu biaya investasinya itu akan sangat mahal gitu ya, karena yang pertama sekarang masih jarang, yang kedua karena menggunakan bahan baku material yang ramah lingkungan, atau kita biasanya kenal dengan teknologi hijau gitu ya, itu tuh memang membutuhkan modal yang besar. Atau kalau misalnya perusahaan itu akan mikir 2 kali gitu ya untuk menggunakan teknologi hijau ini. Tapi gimana, ada kok strateginya gitu ya, dengan cara program pemeliharaan preventif dengan pemasaran efektif. Ada juga tantangannya perizinan dan regulasi, kita strateginya bisa dengan cara pelatihan dan sertifikasi SDM tentu saja. Ada juga tentang tantangannya gimana caranya di beberapa daerah itu kesadaran konsumennya tuh belum terlalu aware gitu tentang lingkungan. Gimana kita strateginya, yaitu spesialisasi ceruk pasar tertentu dan membangun kemitraan dengan kontraktor, properti, konsultan lingkungan dan yang memiliki rekam jejak baik. Nah, setelah dibahas tadi oleh rekan-rekan kita semuanya, didapatlah konklusi bahwa bisnis di sektor lingkungan ini memang sangat perspektif gitu ya dalam 5 tahun ke depan, karena tadi sudah ada dukungan kebijakan nasional dan internasional, meningkatnya permintaan pasar, lebih aware gitu ya masyarakat terhadap produk-produk atau jasa-jasa ramah lingkungan. Terus potensi keuntungan jangka panjang ini akan besar gitu ya, karena mengusung efisiensi energi dan pengurangan untuk biaya lingkungannya sendiri. Namun keberhasilan tersebut tentu saja sangat bergantung pada gimana kita memiliki kemampuan mengakses modal atau pendanaannya, kolaborasi dengan pemerintah, serta gimana edukasi pasar bahwasanya teknologi atau produk jasa ramah lingkungan ini harus dilakukan gitu ya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keberlanjutan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Siva dari penyampaian materi terakhirnya. Dengan berakhirnya penyampaian dari Mbak Siva, maka untuk sesi pemaparan materi kita sudahi. Lanjut kita ke sesi tanya jawab. Dari ketiga materi tersebut, yang pertama itu existing iklim dalam bisnis servis pipa dan pompa serta alat sanitari. Lalu ada kondisi existing iklim bisnis kolam renang dan kolam ikan. Dan yang terakhir kajian prospek bisnis 5 tahun ke depan. Oke, untuk pertanyaannya saya kasih 2 penanya untuk 2 pertanyaan. Silakan Raisen yang ingin bertanya, saya buka sesinya sekarang. Sebutkan nama, terus nomor induk mahasiswa, lalu bertanya materi apa dan ditujukan kepada siapa. Jangan lupa ya. Silakan. Oke, silakan Bang Ibrahim. Kau pertanyaan pertama. Usahakan pertanyaan yang berbobot, yang teknis dan kritikal, yang pokoknya yang bagus sekali ya Bang ya. Oke, makasih Mas Teguh. Ini aku mau nanya buat Yuki, kalau dilihat dari segi bisnis ya, banyak dari pengusaha tempat rekreasi kolam renang melakukan maintenance seseringnya seminggu sekali. Baiknya air-air yang terbuang diolah seperti apa ya? Mengingat banyak air yang digunakan kan takutnya mengganggu ekosistem lingkungan di sekitar ya. Terus strategi apa sih yang bisa dituangkan di bisnis itu sendiri gitu loh untuk mengelola lingkungan yang tepat dengan kasus yang saat pergantian air kolam renang itu loh Mbak Yuki. Terima kasih. Pertanyaannya yang sangat bagus sekali dari Bang Ibrahim ya. Tadi yang bisa saya highlight itu terkait untuk kolam ya Bang ya, betul ya? Ya benar. Kepada Mbak Yuki, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, saya tanya Yuki, izin jawab ya. Sebenarnya ada beberapa cara sih Mas. Misalnya salah satunya kita bikin sistem kayak water cycling gitu. Jadi kayak kalau di pengolahan limbah kan ada tuh ya Mas ya, kayak bak penampung, bak filtrasi segala macamnya sampai akhirnya keluar di outlet gitu. Nah, bisa kita aplikasikan juga nih untuk area-area wisata air kayak kolam renang gitu kan. Rata-rata kan kolam renang di Indonesia kan pakai desinfeksi kayak klorin kayak gitu kan. Yang pastinya kalau kita langsung buang ke badan air kan cukup berbahaya ya. Mungkin salah satu caranya itu kita bisa olah dulu kayak sistem pengolahan air limbah gitu. Jadi awalnya kita tampung dulu, setelah itu kita filtrasi, kita tambahkan proses-proses kayak koagulasi, flokulasi sampai si klorinnya mengendap. Habis itu baru kita bisa pergunakan lagi si air yang udah kita proses itu. Entah mau kita buang ke badan air atau mau kita pakai lagi untuk proses wisata itu sendiri gitu. Untuk kegiatan wisata itu sendiri. Kadang juga cara kedua bisa kita ganti tuh untuk bahan desinfeksinya. Misalnya kan rata-rata pada pakai klorin. Dimana kalau misalnya klorin itu kan sebenarnya berbahaya tuh ketika bercampur sama urin ya. Takutnya jadi klorometan. Itu kan berbahaya banget buat
penakut manusia kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa dibikin kayak kolam renang yang mirip-mirip kayak pantai gitu. Jadi kan kalau pantai ini kan dia udah ada garam alaminya kan. Nah, mungkin bisa dibikin si desinfeksinya itu dalam bentuk garam-garam klorin gitu. Jadi si klorinnya nggak dalam bentuk klor bebas, tapi dalam bentuk garam klorin gitu untuk sebagai desinfeksinya gitu, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari materi Mas Teguh atau Revana yang mau ditambahin boleh. Dari saya sekian. Dari Mbak Yuki sudah cukup? Sudah cukup. Mungkin ada tambahan Mas. Oh, kalau dari saya juga sudah cukup sih Mbak ya. Tadi jawabnya juga sangat to the point sekali dari pertanyaan dari Bang Ibrahim yang sangat teknis itu. Mungkin dari Mbak Revana ada tambahan nggak Mbak untuk memuaskan pertanyaan dari Bang Ibrahim? Dari saya sih sudah cukup. Oke, sudah cukup juga ya. Saya kembalikan ke Bang Ibrahim gimana? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Mbak Yuki itu? Oke, makasih Mas Teguh, Mbak Yuki dan Mbak Revana atas paparannya sama materinya tadi ya. Jadi lebih ditekankan akan bagaimana cara pengolahan air saat pergantian air saat maintenance kolam renang itu sendiri ya. Makasih atas infonya. Sama-sama Bang. Memang seperti itu sudah kita menjawab dengan sangat tepat toh. Oke, silakan untuk penanya yang kedua. Kita kasih kesempatan untuk pertanyaan terakhir ini sebelum kita akhiri. Adakah sebelum saya tunjuk satu orang? Saya mau menanyakan terkait dengan bagaimana sih dukungan dari pemerintah terhadap dari UMKM atau perintis bisnis itu sendiri. Mungkin lebih ke Mbak Suci ya tadi ya, penjelasan Mbak Suci ya yang membahas terkait dengan bisnis itu ya. Betul sekali Mbak Irma, saya izin coba jawab ya di sini. Sekarang itu sedang concern banget terkait UMKM kita. Bentuk dukungan pemerintah itu ada dua nih, dari jenis akses modalnya dan dari segi hukumnya. Dari segi pemodalannya ini, pemerintah berbagi program pembiayaan UMKM melalui KUR, terus melalui LPDB dan PMKE. Apa sih LPDB itu? LPDB itu Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM. Jadi biasa disebut LPDB KUMKM yang menyediakan dana bergulir dengan syarat yang lebih fleksibel untuk meningkatkan pemodalan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Terus ada juga pembiayaan modal kerja ekspor. Pemerintah ini membentuk lembaga khusus ini yang lebih dikenal sebagai Indonesia Exim Bank. Ini merupakan bagian dukungan pemerintah untuk menjamin kemudahan para UMKM ini yang khusus untuk ekspor dan impor dalam mengakses modal usahanya. Pemerintah juga menyediakan pelatihan UMKM digitalisasi untuk meningkatkan daya saing para UMKM yang baru merintis. Umumnya berbagai jenis pelatihan yang diselenggarakan dapat diakses melalui UMKM dengan beragam materi pelatihan, misalnya seperti strategis pemasaran, menyusun laporan keuangan, dan lain-lainnya. Beberapa daerah juga membuka peluang kemitraan dengan proyek air bersih atau irigasi desa. Dan dukungan pemerintah dari segi perlindungan hukum itu ada beberapa nih. Yang satu, kemudian akses perizinan melalui OSS atau Online Single Submission. Saat ini segala kebutuhan perizinan dasar bagi UMKM itu udah bisa dipenuhi hanya dengan satu laman situs secara online, mulai dari pembuatan NIB-nya, IMB, PIRT, dan masih banyak lainnya lagi, supaya lebih mudah untuk mengakses perizinannya. Yang kedua itu memfasilitasi sertifikat halal dan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Terus yang ketiga itu pemerintah juga membuat melindungi hukum dengan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah atau SPSE. Melalui SPSE ini pemerintah memberikan kesempatan para UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Begitu Mbak Irma. Gimana Mbak Irma, dia sudah terpuaskan? Ya, jadi dukungan dari pemerintah itu dari segi modal dan juga dari segi perlindungan hukum itu juga bisa cover ya Mbak ya. Betul sekali Mbak Irma, supaya UMKM kita juga bisa bersaing dan kita lebih pride untuk menggunakan produk lokal. Begitu Mbak Irma. Oke. Baik, sudah sangat jelas sekali penjelasan Mbak Suci. Mas Teguh, mungkin bisa dilanjut. Ya. Terima kasih banyak Mbak Suci. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih Mbak Irma dia, terima kasih Mbak Sucianti. Dan terima kasih juga buat tadi penanya sebelumnya, Coach Ibrahim. Untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan saja. Terima kasih. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab serta pemaparan materi yang sudah kita paparkan dari awal, dari highlight yang saya catat di sini ada 3 materi. Yang pertama itu tentang terkait bisnis pompa dan bisnis servis pipa. Yang kedua ada kondisi eksisinya itu bisnis kolam renang dan kolam ikan. Dan yang ketiga kajian prospek bisnis 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk waktu yang sangat berharga untuk dapat hadir di sesi kita kali ini. Kami dari kelompok 4 dari Matkul Mekanika Fluida 1 mengucapkan bagi yang di perjalanan, hati-hati di perjalanan, bagi yang bekerja, semangat bekerja, bagi yang sedang berlibur, selamat berlibur dan bertemu keluarga.